Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kawan-kawan yang ada di sini. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam sesi ini ya. Sesi malam ini mudah-mudahan ya semuanya berjalan lancar. Terima kasih, segala puji dan syukur buat Allah yang sudah menakdirkan kita untuk ketemu malam ini. Pemirsa sekalian, sesi malam ini itu dimulai dengan pertanyaan, kenapa sih fungsi HR itu ada di perusahaan? Nah, kalau pertanyaan itu sih jawabannya agak mudah lah. Karena apa? Kalau perusahaan ada, ya pasti HR ada. Lalu kenapa perusahaan itu ada? Karena ada pelanggan. Kalau pelanggan nggak ada, ya perusahaannya nggak ada. Nah, jadi dengan adanya perusahaan, adanya pelanggan, maka diperlukan fungsi HR. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa di dalam perusahaan itu ada 4 sumber daya. Sumber daya keuangan, sumber daya intelektual, sumber daya fisik, sumber daya manusia. Nah, sekarang ada satu lagi, namanya sumber daya teknologi. Nah, untuk menjadikan perusahaan ini seperti apa ke depan, akan mengerjakan apa, lalu arahnya kemana, maka biasanya perusahaan itu membuat yang namanya visi, misi, tata nilai, dan corporate goals. Ke depan ini mau jadi apa? Lalu untuk mencapai, menciptakan, menjadikan visi, misi, dan sebagainya itu tercapai, maka perusahaan itu membuat fungsi-fungsi. Nah, fungsi-fungsi itu untuk mengelola sumber daya yang ada. Nah, setelah fungsi itu terbentuk, maka tentunya tugas dan tanggung jawab dari fungsi itu perlu dijabarkan, dianalisis. Ada pekerjaan yang namanya analisis pekerjaan untuk mendapatkan, menjabarkan pekerjaan itu seperti apa, lalu seperti apa manusia atau pemegang jabatan yang diinginkan, spesifikasinya, kualifikasinya. Nah, setelah itu tentunya pekerjaan itu dengan tadi ya, dengan penjabaran tugas dan tanggung jawabnya tentu perlu dikonversi menjadi kira-kira berapa sih upahnya gitu. Maka ada pekerjaan yang namanya evaluasi jabatan untuk mendapatkan bobot pekerjaan dan lalu dikonversikan lagi menjadi skala upah. Setelah upahnya tahu, pekerjaannya tahu, maka kita memerlukan berapa orang sih yang harus mengisi pekerjaan-pekerjaan itu. Maka ada satu pekerjaan yang namanya analisis beban kerja atau workload analysis. Nah, setelah workload analysis, berapa orang diperlukan, harganya pekerjaan itu berapa, lalu seperti apa pekerjaannya, bobotnya dan sebagainya, maka diperlukan orang. Nah, orang itu bisa dari dalam. Ada satu pekerjaan yang namanya HR Gap Analysis untuk menganalisis kesenjangan antara potensi orang tersebut, kompetensinya dengan persyaratan spesifikasi pekerjaan. Nah, setelah dilihat cocok atau tidak, ada gap atau enggak. Kalau ada kesenjangan, ada gap, nah, maka terpaksa dicari dari luar. Maka muncullah pekerjaan yang namanya rekrutmen. Nah, setelah rekrutmen, orang dilihat yang terbaik atau sekarang dikenal dengan the best talent. Nah, the best talent ini akan direkrut, akan bekerja di dalam perusahaan, maka dia perlu di-retain, perlu dipertahankan. Program retensi yang ada ya tentunya dengan reward system yang benar, keadilan, nah, dan juga tentunya ada karir development yang bagus. Nah, untuk semuanya menjadi optimal, maka orang-orang tersebut, best talent tadi, perlu diberikan pelatihan dan pengembangan yang disebut dengan training and development. Nah, jadi kalau kita lihat pekerjaan HR atau HR itu ada karena apa? Karena pertama tadi membantu membuat visi misi, tata nilai, corporate goal, lalu membuat fungsi-fungsi, menjabarkan pekerjaan-pekerjaannya, mengkonversi pekerjaannya menjadi berapa sih upah yang diperlukan, berapa orang yang diperlukan, mencari orang dari dalam, mencari orang dari luar dengan rekrutmen, setelah masuk dikembangkan dan tentunya dikembangkan karirnya.
Itulah mengapa HR ada di dalam sebuah perusahaan. Demikian hari ini cukup sekian sesinya. Nah, kalau pemirsa, teman-teman ya, kalau ada pertanyaan cukup WA di nomor telepon ini di bawah, atau kirim email ke email yang ada di bawah ini. Demikian, terima kasih. Semoga sehat selalu, dimudahkan urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Agar channel ini dapat berkembang, jangan lupa tekan tombol subscribe. Nantikan video terbaru Denny Halim, berbagi human resource.